dimulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana mungkin memberi makan seseorang yang sudah lama tidak makan justru bisa membuat kondisinya memburuk? Kedengarannya sih nggak masuk akal ya. Karena dari kecil kita belajar satu hal sederhana. Kalau lapar, ya makan. Kalau seseorang kekurangan nutrisi, ya kita beri nutrisi. Selesai. Ternyata tidak selalu sesederhana itu. Namanya Daniel. Daniel bukan nama pasien sebenarnya, tapi kisahnya menggambarkan situasi yang bisa kita temui dalam praktek klinik. Daniel datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Sudah cukup lama asupan makanannya sangat sedikit. Tubuhnya mulai kehilangan berat badan, ototnya mengecil, tenaganya hampir tidak ada. Dan ketika dokter bertanya, "Daniel, kapan terakhir kali kamu makan yang cukup?" Saya sudah lama sekali sih dok, hampir nggak bisa makan. Tubuh Daniel sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika makanan tidak lagi masuk, tubuhnya harus mencari cara untuk tetap hidup. Tubuh mulai menggunakan cadangan energi. Metabolisme berubah, dan berbagai proses fisiologis beradaptasi terhadap kondisi kekurangan energi. Jadi, tubuh Daniel sekarang sudah berada dalam kondisi yang berbeda. Bayangkan sebuah kota. Kota ini biasanya mendapatkan pasokan listrik yang besar setiap hari. Tapi kemudian pasokan listriknya berhenti. Apa yang dilakukan kota? Ia mulai menghemat. Lampu yang tidak penting dimatikan. Beberapa sistem bekerja dengan kapasitas minimal. Kota itu tetap hidup, tetapi dengan cara yang berbeda. Tubuh manusia juga memiliki kemampuan beradaptasi ketika asupan energi sangat berkurang. Dan selama masa kelaparan atau kekurangan asupan yang berkepanjangan, terjadi perubahan metabolisme dan cadangan elektrolit tubuh. Lalu suatu hari makanan akhirnya datang. Daniel melihat makanan di depannya, dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia berpikir, Akhirnya saya bisa makan. dokter pun mulai memberikan nutrisi. Tapi disinilah cerita sebenarnya dimulai. Karena makanan bukan cuma masuk ke lambung, makanan akan mengubah seluruh sistem metabolisme tubuh. Insulin mulai berubah, kebutuhan energi sel berubah, dan beberapa zat yang selama ini tersimpan dalam tubuh mulai bergerak. Termasuk sesuatu yang sangat penting, fosfat. Dan ketika fosfat, kalium, dan magnesium mulai berubah, tubuh Daniel bisa masuk ke kondisi yang berbahaya, refeeding syndrome. Kita kembali ke Daniel. Sudah lama dia hampir nggak makan. Tubuhnya sudah beradaptasi dengan kekurangan energi. Kemudian makanan mulai diberikan kembali. Awalnya semua terlihat baik. Daniel bisa makan, tidak ada sesuatu yang terlihat dramatis. Tapi beberapa jam kemudian, proses yang jauh lebih besar sebenarnya sedang terjadi. Ingat kota kita tadi? Kota yang sudah lama kekurangan listrik. Bayangkan, tiba-tiba listrik kembali menyala. Lampu menyala, pabrik mulai bekerja, kereta mulai bergerak, lift mulai digunakan, semua orang seperti akhirnya listrik kembali. Tapi ternyata menyalakan kembali sebuah kota tidak sesederhana menekan tombol. Begitu juga dengan tubuh Daniel. Ketika nutrisi kembali masuk, metabolisme tubuh mulai berubah. Tubuh yang sebelumnya dalam keadaan kekurangan energi mulai kembali menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat yang masuk akan meningkatkan kadar glukosa, dan tubuh merespon dengan meningkat. Insulin memberi sinyal kepada sel, energi sudah datang. Sekarang sel mulai mengambil glukosa, dan bersamaan dengan perubahan metabolisme itu, beberapa elektrolit ikut berpindah dari darah, masuk ke dalam sel. Refeeding syndrome terjadi setelah pemberian kembali atau peningkatan kalori setelah periode asupan yang berkurang atau tidak ada, dan ditandai dengan perubahan fosfat, kalium, dan magnesium, serta pada kasus berat, gangguan fungsi organ, atau defisiensi tiamin. Sekarang bayangkan pabrik-pabrik di kota tadi. Setelah lama berhenti, semuanya tiba-tiba ingin bekerja lagi. Mereka membutuhkan bahan baku. Dan salah satu bahan yang sangat penting untuk menghasilkan energi di dalam sel adalah fosfat. Fosfat bukan sekedar angka di hasil laboratorium. Fosfat dibutuhkan tubuh untuk berbagai proses penting, termasuk pembentukan ATP. ATP bisa kita bayangkan seperti mata uang energi sel. Jadi ketika tubuh kembali mendapatkan nutrisi, kebutuhan sel terhadap fosfat meningkat. Reintroduksi nutrisi meningkatkan insulin yang menggeser metabolisme kembali menuju penggunaan glukosa. Kebutuhan intraseluler terhadap fosfat meningkat, termasuk untuk pembentukan ATP, sehingga kadar fosfat serum dapat turun.
Jadi masalahnya bukan makanan masuk. Justru tubuh memang membutuhkan makanan. Masalahnya adalah setelah periode kekurangan nutrisi yang cukup lama, tubuh harus beradaptasi kembali ketika nutrisi masuk. Dan ketika fosfat, kalium, atau magnesium turun cukup signifikan, fungsi berbagai sistem tubuh bisa ikut terganggu. Otot, jantung, sistem pernafasan, sistem saraf, karena elektrolit-elektrolit ini bukan sekedar angka di laboratorium. Mereka dibutuhkan agar sel bisa bekerja. Perubahan fosfat, kalium, dan magnesium akibat refeeding dapat mengganggu metabolisme energi dan fungsi sel jantung, sehingga pada kondisi berat dapat berhubungan dengan aritmia dan gagal jantung. Dan disinilah sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Daniel yang tadinya cuma terlihat lemah, mulai mengalami perubahan kondisi. Dokter melihat hasil laboratoriumnya, fosfatnya turun, kalium juga turun, magnesiumnya ikut bermasalah. Dokter kemudian menyadari, ini bukan sekedar pasien yang masih lemah karena kurang makan. Ada yang mulai terjadi setelah makanan masuk. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa insulin dapat membuat elektrolit-elektrolit ini berpindah ke dalam sel? Dan kenapa fosfat menjadi begitu penting? Kita kembali ke Daniel. Setelah makanan masuk kembali ke tubuhnya, sekilas semuanya terlihat sederhana. Makanan masuk, glukosa naik, insulin keluar, tubuh menggunakan energi. Tapi di dalam tubuh Daniel, ada sebuah perubahan besar yang sedang terjadi. Kita kembali ke kota lagi. Kota ini sudah lama kekurangan listrik. Selama listrik terbatas, kota menggunakan energi dengan sangat hemat. Pabrik tidak bekerja seperti biasanya. Sebagian aktivitas dikurangi. Kota bertahan dengan sumber energi yang tersedia. Kemudian tiba-tiba listrik kembali. Pabrik mulai hidup, mesin mulai berputar, orang-orang kembali bekerja. Tapi sekarang semua mesin membutuhkan bahan bakar. Begitu juga dengan tubuh Daniel. Setelah periode kekurangan energi, ketika makanan yang mengandung karbohidrat kembali masuk, kadar glukosa meningkat, pankreas merespon dengan meningkatkan insulin. Insulin kemudian memberikan sinyal kepada tubuh. Gunakan, simpan, bangun kembali jaringan. Refeeding menyebabkan lonjakan insulin. Dan perubahan metabolisme dari oksidasi lemak kembali menuju penggunaan glukosa. Disertai peningkatan kebutuhan zat intraseluler. Bayangkan insulin seperti petugas yang sedang membuka pintu gudang. Begitu makanan datang, pintu-pintu sel mulai terbuka. Glukosa masuk, asam amino masuk, kalium ikut masuk, dan fosfat juga semakin dibutuhkan di dalam sel. Magnesium juga terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Masalahnya, Daniel tidak datang ke rumah sakit dengan cadangan yang benar-benar penuh. Sekarang kita fokus pada satu pemain yang sangat penting, fosfat. Fosfat dibutuhkan dalam berbagai jenis proses penting di dalam sel. Salah satunya pembentukan ATP. Kalau kita mau membuat analogi sederhananya, ATP adalah seperti baterai yang digunakan sel untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Dan fosfat adalah salah satu bagian yang penting dalam sistem tersebut. Sekarang bayangkan semua pabrik di kota Daniel yang sebelumnya bekerja dengan sangat hemat, tiba-tiba kembali beroperasi. Mereka membutuhkan energi, bahan baku, elektrolit, dan semuanya ditarik masuk ke dalam sel. Jadi kadar beberapa elektrolit dalam darah bisa turun. Daniel sudah mulai mendapatkan nutrisi, tapi tubuhnya belum siap menghadapi perubahan metabolisme yang begitu cepat. Fosfat turun, kalium turun, magnesium juga ikut turun. Kilas ini mungkin cuma kelihatan seperti angka, tapi sebenarnya angka-angka ini sedang menunjukkan apa yang terjadi di dalam sel Daniel. Ketika metabolisme kembali aktif, kebutuhan tubuh terhadap elektrolit meningkat. Akibatnya, elektrolit dapat berpindah ke dalam sel dan kadar dalam darah menurun. Dan ini yang membuat refeeding syndrome menjadi tricky. Kadar elektrolit sebelum feeding tidak selalu menggambarkan seluruh cadangan tubuh. Seseorang bisa mengalami depletion total body, tetapi kadar serum awalnya belum tentu menunjukkan seberapa besar kekurangannya. Karena itu, hasil laboratorium awal yang tampak nggak terlalu buruk, nggak otomatis membuat resikonya sudah hilang. Daniel mencoba bangun dari tempat tidurnya, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. Bukan karena lapar atau belum makan beberapa hari. Ketika fosfat turun secara signifikan, proses produksi dan penggunaan energi di dalam sel dapat terganggu. Otot ikut terdampak, termasuk otot yang sangat penting untuk kehidupan, otot pernafasan.
Daniel mulai merasa sesak karena otot yang membantu kita untuk bernafas juga membutuhkan energi. Dan bukan cuman paru-paru, jantung juga menjadi perhatian. Jantung terus berkontraksi setiap detik dan proses tersebut membutuhkan energi serta keseimbangan elektrolit. Ketika kalium dan magnesium terganggu, konduksi listrik jantung juga dapat terganggu. Jadi masalahnya bukan sekedar hasil laboratorium. Ini sudah menjadi masalah klinis. Tapi ada satu pemain lain yang juga penting, tiamin. Vitamin B1 dibutuhkan dalam berbagai proses metabolisme energi. Pada seseorang yang sudah lama mengalami kekurangan nutrisi, cadangan tiamin juga dapat menjadi masalah. Ketika karbohidrat kembali diberikan, kebutuhan metaboliknya meningkat. Karena itu, pada pasien yang beresiko refeeding syndrome, tiamin perlu diperhatikan dan dapat diberikan sebelum atau saat pemberian kembali nutrisi sesuai protokol. Sekarang kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Daniel membutuhkan nutrisi, tapi tubuhnya belum siap menerima perubahan secara tiba-tiba. Jadi, refeeding syndrome bukan berarti makanan adalah musuh. Bukan berarti pasien tidak boleh diberi makan. Justru, pasien tetap membutuhkan nutrisi, tetapi tubuh yang sudah lama mengalami nutrisi perlu dipulihkan dengan cara yang tepat. Dan sekarang dokter harus mengambil keputusan apakah feeding harus dihentikan, berapa banyak yang boleh diberikan, apa yang harus dikoreksi terlebih dahulu, kapan elektrolit harus diperiksa lagi, dan bagaimana mencegah kondisi Daniel menjadi semakin berat. Karena dalam refeeding syndrome, memberi nutrisi bukan sekedar memberi makan. Daniel sudah mengalami perubahan elektrolit, fosfat turun, kalium dan magnesium juga perlu diperhatikan. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu jangan kasih makan lagi. Justru itu bukan jawabannya. Dokter tidak berhenti memberikan nutrisi. Yang dilakukan adalah mengatur pemberiannya agar tubuh Daniel bisa beradaptasi dengan aman. Langkah 1, kenali resikonya. Langkah 2, periksa elektrolit. Langkah ketiga, perhatikan tiamin. Langkah 4, pemberian nutrisi harus bertahap. Jangan langsung sekaligus. Langkah 5, koreksi elektrolit. Dan langkah 6, monitoring. Hari pertama, Daniel belum mendapatkan seluruh energinya. Elektrolit dipantau, tiamin diberikan, kalori dinaikkan secara bertahap. Dan ketika kondisinya mulai stabil, nutrisinya bisa terus ditingkatkan. Beberapa hari kemudian, Daniel bisa duduk. Tenaganya mulai kembali. Dan kali ini, makanan yang ada di depannya bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Karena yang berubah bukan makanannya. Yang berubah adalah cara kita memberikannya. Kita kembali lagi ke Daniel. Beberapa hari sebelumnya, tubuhnya berada dalam kondisi sangat rapuh. Dia membutuhkan makanan, tapi tubuhnya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dan dokter mencari cara agar tubuh Daniel bisa menerima nutrisi dengan aman. Pada akhirnya, Daniel bisa kembali makan. Bukan karena tubuhnya dipaksa, tapi karena tubuhnya diberi kesempatan untuk beradaptasi. Dan mungkin kalau kita melihat lebih dalam, cerita Daniel sebenarnya bukan cuma sekedar tentang refeeding syndrome. Cerita Daniel mengajarkan kita satu hal. Tubuh manusia itu pintar. Dia punya cara sendiri untuk menghadapi kekurangan. Tapi ketika kita ingin mengembalikannya ke kondisi normal, kita juga harus memahami bagaimana tubuh itu bekerja. Jadi jangan hanya berpikir, kasihan, kasih makan sebanyak-banyaknya. Tapi pikirkan juga apa yang sudah terjadi di dalam tubuhnya. Karena terkadang yang terlihat sederhana dari luar ternyata memiliki cerita yang sangat kompleks di dalam. Itulah alasan kita perlu belajar tentang tubuh. Bukan untuk menghafal sebanyak mungkin teori, tetapi supaya kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada manusia yang ada di depan kita. Saya Dr. Yaza dan ini adalah Laku Hati. Sampai bertemu di cerita Laku Hati berikutnya.